Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Christian Putra Buni. Setelah ini minggu 21/8/2021, di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan cara pembuatan database di PHP My Admin. Jadi ini adalah tugas mini database project SI yang diambil sebagai nilai UTS. Dan bisa buat saya menggunakan referensi dari link yang sudah dikasih Ibu Karina, dari kawan-kawan Batik yang sudah mereka buat. Yang pertama-tama yang teman-teman harus siapkan adalah XM. Ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk bisa terhubung dengan PHP MyAdmin. Tanpa ini kita nggak akan bisa membuka suatu uh, suatu web itu ya, suatu web di PHP MyAdmin itu. Jadi harapannya teman-teman sudah terlebih dahulu mendownload XM seperti itu. Jadi teman-teman mau download XM, di situ teman-teman menghubungkan Apache dan MySQL. Setelah itu teman-teman boleh membuka Google Chrome dan teman-teman boleh mengetik di sini localhost, dan kalau muncul di sini teman-teman mengetik di sini PHP MyAdmin akan muncul seperti ini. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam penjelasan dan pembuatan ini ya, proses dalam membuat database dalam project yang sudah saya sempat bimbingan sama Bu Karina. Dan yang pertama, di sini saya akan membuat saya mengambil judul di sini SI Manajemen Sumber Daya Manusia PT Karyawan ya, sumber daya manusia dalam suatu PT yang ada di Papua, namanya PT Freeport, yaitu mengelola data karyawannya. Nah, pertama di sini saya mempunyai suatu data, di mana di data ini namanya data pegawai. Jadi yang pertama-tama yang saya buat adalah saya memberi nama tabel yang akan saya namai ini. Kemudian setelah masuk di sini teman-teman bisa langsung jadi ada satu momen kalau teman-teman membuat yang baru ya seperti ini. Jadi teman-teman membuat suatu tempat ini untuk mengisinya. Jadi yang pertama-tama yang saya buat ini yang adalah tabel pegawai dengan 5 data di dalamnya, atau 5 tabel, 5 apa sih, 5 row gitu. Yang pertama adalah ID pegawai dengan tipe data integer, dia primary key. Terus yang kedua ada nama pegawai dengan tipe data varchar, panjangnya 100. Dan yang ketiga ini ada yang ketiga ini jabatan dari pegawai itu sendiri ya, nama pegawai, jabatan, dan saya akan tambahkan ini vertical varchar dengan panjang 100. Kemudian saya tambahkan di sini ada gaji, bukan gaji, saya tambahkan tipe data varchar, terus 100. Yang terakhir ada ID gaji. Ini tipe data INT. Saya sudah membuat tabel. Jadi saya membuat tabel ketiga ini adalah tabel tunjangan yang dimiliki oleh karyawan. Di sini ada
datakannya aja pegawai, dan jenis. Kalau salah kontennya harusnya ID, gaji, jenis tunjangan, dan hmm, oke teman-teman, jadi data saya ada sama, jadi saya menambah lagi di sini untuk kolomnya tambah dua lagi teman. Jadi langsung akan menambah. Jadi yang saya tambahkan itu adalah ID, kemudian di sini gaji, pegawai, dan data cocok, kemudian jenis tunjangan, dan tipe integer wajar ya, dengan panjang 100. Kemudian ini jumlah tunjangan yang diberikan, ini menggunakan tipe data desimal dengan panjang 10 kali. Kemudian ada foreign key itu adalah ID. Oh iya, oke teman-teman, data saya kebanyakan tabel ya. Jadi untuk cara untuk menghapus tabel ini sendiri itu adalah dengan cara kita ya. Mungkin teman-teman bisa langsung simpannya ya, dia nggak akan termasuk di dalam tabel data yang teman-teman buat karena tidak ada isinya ya teman. Oke, itu kemudian saya akan membuat lagi tabel saya yang berikutnya. Nah, kita saya tadi masuk ke sini, kemudian di sini ada filter tabel, teman-teman langsung masukkan data tabel yang teman-teman mau buat ya. Berikut lagi saya akan membuat data tabel pengembangan diri keren. Diri ini jumlah kolomnya ini ada 2, 3, 4, ada 4 teman-teman. Yang pertama ini ada ID, pengembangan diri, nanti ke data bocor, kemudian saya menggunakan ini untuk komen data gambar iki, kemudian yang kedua ini adalah ini pegawai. Oh my god, ketika melakukan ID pegawai ketika INT juga. Kemudian yang ketiga ini jenis dari pengembangan diri, pengembangan diri ini bertipe acar dengan panjang 100. Yang ketiga ini adalah tanggal pelaksanaan dari karyawan atau mandiri ya kan. Dengan jenis detik, tanggal, waktu ya. Saya akan simpan. Jadi pengembangan diri ini kalau teman-teman mau tahu, ini adalah suatu pengembangan diri dari karyawan ya teman-teman. Jadi dia bisa dari pengembangan diri ini itu dia bisa saja melalui pelatihan, bahkan dari dapat sertifikat, dan bahkan dari studi-studi yang lain begitu. Oke, saya akan tambahkan lagi untuk ke tabel yang berikutnya.
Di sini saya akan buat lagi terang grafis ini adalah topik pendidikan. Pendidikan karyawannya di sini dia mempunyai kolom, jumlah kolom dan 6 kolom teman. Oh iya, untuk jumlah kolom ini tombolnya kalau ke bawah itu makin berkurang, kalau ke atas itu makin banyak. Ada sini ada 6 ya. Ya, kemudian yang pertama ini adalah ID pendidikan, kemudian ini bertipe integer dan untuk programnya tentu. Kemudian di sini di program sebagai foreign key. Yang ketiga yang jenjang pendidikan, dan yang keempat ini adalah sekolah. Yang pendidikan ini dengan tipe data vector, terus juga kemudian ini jurusan yang tipe data vector dengan panjangnya 100 ya. Kemudian terakhir tahun lulus yang tipe data date juga. Oh, kalau tahun lulus ini year ya teman-teman, ini tanggal dan tidak pakai tanggal. Oke, yang simpan lagi. Oke, jadi saya di sini sudah mempunyai 6 tabel data yang sudah saya buat. Di sini ada ID dari di sini ada tabel pegawai, tabel pendidikan. Di sini bisa lihat teman-teman ya. Saya tanya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi dia mempunyai beberapa data. Di sini ada pegawai, nama pegawai, kemudian departemen, jenis kelamin. Jadi teman-temannya dari departemen kerja karyawan itu sendiri, jenis kelamin dan ID gaji. Dan dari pendidikan ini ada ID pendidikan, ID pegawai, dengan pendidikan, nama sekolah, jurusan dan tahun lulus. Kemudian yang ketiga ada ID bank mandiri, ID pegawai, jenis bank mandiri, tanggal pelaksanaan. Kemudian yang keempat ada kelima, yang keempat ada tabel pengguna. Di sini ada pengguna, username dan password. Kemudian yang terakhir di sini ada tunjangan. Dia mempunyai ID tunjangan, ID pegawai, jenis tunjangan dan jumlah tunjangan. Oh iya teman-teman, teman-teman juga sebenarnya bisa membuat database yang baru, tidak hanya melalui seperti saya lakukan melalui sini, tapi teman-teman juga bisa melalui SQL. Jadi teman-teman memberitakan seperti create table terus dengan nama pendidikan sama seperti itu, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman bisa membuat juga dari situ. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan untuk membuat tabulasi dari tabel data yang sudah saya buat. Di sini saya akan susun dulu. Oh iya, teman-teman bisa jadi jika teman-teman bingung untuk bisa gimana cara untuk mengaplikan ini. Jadi teman-teman tinggal jadi teman-teman hanya melihat semua tabel yang sudah dibuat. Karena teman-teman tinggal menekan di sini ada button designer, teman-teman tekan, kemudian dia akan masuk ke dalam sini. Nah, kemudian teman-teman tinggal mengatur semuanya sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan menurut teman-teman yang lebih rapi seperti apa,
teman-teman. Silakan mengatur. Ya, teman-teman. Jadi saya akan membuat semua. Untuk yang berikutnya saya akan membuat tabel relasi dari tabel pegawai, dan tabel pengembangan diri. Ya, untuk relasi untuk milih ya teman-teman. Jadi saya akan membuat tabel pegawai dan tunjangan sudah, kemudian saya akan buat tabel pegawai dan tabel pengembangan diri. Jadi ID pegawai akan dihubungkan dengan ID pengembangan diri. Setelah itu saya akan membuat besok nanti saya akan menambahkan dulu di tabel pegawai ini ID pengembangan diri teman-teman. Pegawai ini saya akan menambahkan jadi pengembangan diri ini kita sudah berarti jadi dia sudah mempunyai jadi pengembangan diri dan tipe data culture ini data culture ini culture 100. Kemudian kita ke Tiger, kita ke desainer, kita buat kita belum ya kita dulu kita belum buat bukan pengembangan diri yang kita belum membuat key di situ. Ini key-nya kita link, yes. Kemudian kita sini dan kita buat relationship nanti kembali dan biasa escape tapi link relationship sebentar ya teman-teman. Ini ID pengembangan diri. Saya sudah membuat di sini relasi yang pertama pegawai dan tunjangan. Dia berrelasi dengan ID pegawai yang di tunjangan. Jadi setiap pegawai itu memiliki tunjangan ya, dapat memiliki banyak entry tunjangan. Kemudian dari tabel pegawai ini berhubungan dengan pengembangan diri yang dimana ini setiap pegawai itu dapat memiliki banyak itu dalam pengembangan diri. Dan kemudian di pendidikan dia berhubungan dengan tabel pengguna, dia memiliki ID pendidikan berhubungan dengan ID pengguna yang ada di pengguna itu sendiri. Jadi setiap pegawai yang memiliki banyak entry pendidikan seperti itu tuh. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saya Christian Tabuni dengan NIM 031 menutup video. Terima kasih.